Ini adalah flang sebuah nama jalan di salah satu sisi kawasan di Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka. Bagi masyarakat setempat nama jalan mistik sudah tidak asing lagi di pendengaran mereka. Begitu mendengar penyebutan nama mistik, ingatan orang yang telah bertahun-tahun tinggal dan menetap di kota kecil seluas 143 km persegi bernama Kecamatan Kolaka, pasti akan tertuju di kawasan yang letaknya tepat di seberang jalan kantor PLN unit pembangkit di Jalan Pemuda. Selain unik, nama mistik mungkin termasuk penamaan jalan yang hampir tidak pernah ditemui di daerah lain. Hingga kini, belum ada satupun warga Kecamatan Kolaka yang bisa menjelaskan asal-usul pasti, dan latar belakang pemberian nama jalan tersebut, selain menduga-duga bahwa dulunya, salah satu tempat di sepanjang jalan mistik adalah tempat gelap dan keramat, atau ada pula yang menduga, penamaan mistik dikaitkan dengan kondisi kawasan yang dulunya pernah menjadi sarang penyamun, atau tempat ritual persembahan sesajen oleh warga sekitar. Jalan mistik hanyalah satu dari beberapa penamaan identitas kawasan yang unik di Kabupaten Kolaka. Setidaknya ada banyak kawasan lain di wilayah Kolaka yang identitas jalan, atau lorongnya diberi nama yang unik, namun hampir tidak ada satupun yang bisa menjelaskan secara pasti alasan, latar belakang, dan maksud penamaan jalan atau lorong, baik dari aspek sejarah, maupun makna di balik pemberian nama tersebut. Setidaknya ada puluhan nama jalan maupun lorong di Kabupaten Kolaka yang diberi penamaan unik namun tanpa maksud yang jelas. Sebagian nama lokasi, jalan maupun lorong, umumnya terkesan absurd atau tanpa makna. Parahnya, penamaan sebagian jalan justru terkesan mengandung makna negatif. Untuk diketahui, aturan pemberian nama jalan di Indonesia selama ini memang hanya menggunakan peraturan daerah atau perda. Tidak ada regulasi yang jelas dari pusat, baik undang-undang, peraturan pemerintah, atau aturan lain, kecuali peraturan daerah atau peraturan kepala daerah. Dampaknya, semua daerah kabupaten maupun kota bebas memberi penamaan jalan atau kawasan di dalam wilayah mereka secara sendiri-sendiri, biasanya dengan mengakomodir nama tokoh lokal, nama tumbuhan endemik, atau legenda masyarakat setempat. Parahnya lagi, karena tidak adanya regulasi yang mengikat secara nasional, membuat pemerintah daerah bebas mengakomodir keinginan warganya untuk memberi nama kawasan, nama jalan, atau lorong sesuai keinginan mereka, dan itu biasanya diakomodir ke dalam peraturan daerah, peraturan bupati, peraturan wali kota, atau peraturan gubernur. Tidak heran, banyak kawasan, jalan, maupun lorong yang diberi penamaan identitas namun tidak didasari filosofi atau latar belakang sejarah di balik pemberian nama tersebut. Secara umum, kita bisa menjumpai penamaan jalan berdasarkan nama pahlawan, nama tokoh nasional, tokoh lokal, nama kota, nama pulau, hewan, tumbuhan, buah, dan masih banyak lagi. Biasanya pemberian nama jalan dikelompokkan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dari identitas lainnya. Misalnya kawasan khusus Jalan Pahlawan, Jalan Burung atau Unggas, atau kelompok jalan nama ikan, dan sebagainya. Khusus di Kecamatan Kolaka dan Kecamatan Latambaga, sedikitnya ada beberapa kawasan, jalan atau lorong yang diberi penamaan unik, namun tidak menjadi bagian dari kesatuan kelompok jalan tertentu. Misalnya kawasan Pantai Mandra, Pantai Berti, Jalan Sira, Lorong Lambada, Lorong Iklim, Lorong Zigzag, Alam Mekongga, Lorong Keraton, Jalan Fleikol, Lorong KDRT, dan masih banyak penamaan jalan atau lorong unik lainnya. Semua nama jalan dan lorong yang unik tersebut bahkan telah menjadi bagian dari data administrasi kependudukan bagi warga setempat. Pada awal tahun 2022 lalu, DPRD Kolaka telah mengajukan rancangan peraturan daerah yang mengatur tentang penyesuaian nama jalan, dan penomoran rumah dan bangunan. Rancangan perda tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 yang mulai berlaku sejak ditetapkan. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka, Hasimin mengungkapkan, hingga beberapa waktu ke depan, peraturan daerah tersebut masih akan disosialisasikan kepada warga. Sosialisasi itu sangat urgen karena penerapan perda tentang penyesuaian nama jalan dan penomoran rumah itu nantinya akan berdampak langsung pada data administrasi kependudukan, seperti KTP maupun kartu keluarga. Dengan adanya peraturan daerah nomor 7 tahun 2022 ini, yang sebentar nanti akan kita sosialisasikan peraturan daerah yang baru disahkan, ya, kita akan sosialisasikan ke masyarakat untuk mengganti nama-nama jalan yang tidak berperspektif kearifan lokal, ya,
yang tidak mengandung makna historis kepahlawanan, ya. Kemudian tidak bermakna kearifan lokal dari kekayaan budaya kita maupun kekayaan alam Mekoka ini yang sebentar nanti akan kita sinkronkan, yang bertujuan juga untuk melestarikan nilai-nilai itu di tengah masyarakat dari generasi ke generasi, ya, generasi ke generasi. Kemudian manfaat yang lain untuk lebih memberikan edukasi kepada masyarakat untuk belajar menghargai jasa para pahlawan, untuk lebih menghargai kearifan lingkungan kita, kemudian utamanya dalam mempertahankan kehidupan hayati yang ada di Kolaka yang tidak ditemukan di daerah lain. Inilah tujuan daripada mengganti nama-nama jalan ini. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 nantinya juga akan mencakup penamaan lorong dan lokasi tertentu. Aturan tersebut bertujuan untuk memberi identitas pada sebuah kawasan berdasarkan pertimbangan historis, filosofi dan maksud di balik penamaannya. Diakui Hasimin, perubahan nama jalan dan nomor bangunan pastinya akan berimplikasi pada perubahan data administrasi kependudukan, seperti KTP, dan kartu keluarga, atau identitas lainnya. Karena itu, koordinasi akan dilakukan dengan berbagai pihak terkait, terutama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Perubahan nama jalan ini akan berimplikasi pada aspek administrasi kependudukan, ya, yang di dalamnya itu setiap warga negara yang berada di kawasan ganti. Tetapi mudah-mudahan ada solusi yang harus kita koordinasikan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Ini butuh lintas koordinasi antara pemerintah daerah dengan kebijaksanaan pencatatan sipil dan kependudukan untuk merubah setiap KTP, nama jalan di setiap KTP yang berada di masyarakat yang berada di wilayah jalan yang harus dirubah itu. Tentu itu juga kita harus ekstra. Kita membentuk barangkali tim untuk dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk datang mendata keluarga-keluarga masyarakat yang berada di kawasan jalan yang terdampak dengan pergantian nama jalan tersebut.